Halo semuanya, salam sehat. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 4 berkaitan dengan globalisasi. Pelajaran kali ini kita akan belajar di KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke, simak baik-baik video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ya. Kerjasama ASEAN di bidang iptek. Nah, salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Commit on Science and Technology atau ASEAN COS ya. Nah, Komite Sains dan Teknologi ASEAN ini dibentuk pada tahun 1978. Tujuan ASEAN COS ya adalah meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu singkatan dari TEK ya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, lanjut. Dari ASEAN COS kemudian dibentuk pusat penelitian. Apa saja? Ya, ini ada Biotrop. Nah, pusat penelitian untuk biologi di Bogor. Nah, untuk yang daerah-daerah Bogor ya, coba dicari tahu untuk Biotrop ini. Kemudian ada Reksam. Nah, ini adalah pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika di Penang, Malaysia sana ya. Kemudian ada RELC. Nah, ini pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura. Kita ketahui negara Singapura itu penduduknya banyak yang menggunakan atau memakai bahasa Inggris ya. Selanjutnya ada SEARCA. Nah, ini adalah lembaga penelitian dan pengkajian pertanian di Los Banos. Faktor pendorong kerjasama ASEAN ada apa saja ya? Oke, yang pertama perbedaan sumber daya alam. Nah, SDA yang berbeda akan saling bekerjasama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, jadi setiap negara ini bekerjasama, setiap negara ASEAN ya tentunya ya. Nah, kemudian ada perbedaan ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita negara tersebut ya. Nah, negara anggota ASEAN tentunya memiliki ideologi yang berbeda, akan tetapi dapat meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kalau ideologi Indonesia adalah ini ya, berkaitan dengan Pancasila. Oke. Untuk perbedaan teknologi. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi serta keterampilan setiap negara ini berbeda ya anak-anak ya. Dari negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, semua negara memiliki perbedaan teknologinya atau sumber daya manusianya pun juga berbeda-beda ya. Nah, ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mengadakan pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar itu biasanya dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk belajar studi di Malaysia, dan sebaliknya. Ini kerjasama dalam lingkup anggota ASEAN ya, Asia Tenggara. Pertukaran pelajar. Nah, selanjutnya ada penyelenggaraan Olimpiade Matematika dan Sains. Nah, ini biasanya ada kegiatan itu untuk Olimpiade Matematika dan Sains di lingkup Asia Tenggara ya. Selanjutnya, serta membentuk jaringan universitas yang ada di negara. Nah, ini membentuk
jaringan universitas yang ada di negara ASEAN ya ini ya. Jaringan universitas di Malaysia, universitas di Singapura, universitas di Brunei Darussalam, di Laos, di Filipina, di Kamboja ya. Itu membentuk jaringan universitas-universitas. Itu biasanya kalau udah masuk ke universitas itu nantinya akan ada saling komunikasi dan pertukaran untuk mahasiswanya juga ya nak ya. Oke, manfaat kerjasama ASEAN. Nah ini manfaatnya apa saja. Nah ini adapun manfaat kerjasama ASEAN antara lain ya meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang ya. Nah kemudian meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya nomor 3 memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Nah ini berarti kalau di dalam negeri kita sedang kurang barang-barangnya, berarti kita impor dari negara ASEAN. Kemudian 4 memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Nah kalau kita memperluas berarti barang atau produk buatan Indonesia kita ekspor ke luar negeri ya untuk lingkup Asia Tenggara. Kemudian 5 memperluas lapangan pekerjaan. Nah ini memperluas lapangan pekerjaan berarti kalau bisa dikatakan Indonesia pun juga mengirim tenaga kerja Indonesia TKI ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura ya. Nah itu orang-orang Indonesia pun juga banyak yang bekerja di kawasan Asia Tenggara. Menambah devisa negara. Nah menambah devisa negara ini adalah tabungan atau kas negara Indonesia ya. Contohnya tadi ketika pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri kemudian mengirimkan hasil atau uangnya ke dalam negeri. Nomor 7 meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Nah semuanya pastinya akan meningkat ya. Kemudian 8 memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Nah di sini persahabatannya adalah persahabatan setiap negara ya antara anggota ASEAN. Jadi kita sama negara Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan lain-lain itu harus ada hubungan ya, hubungan persahabatan agar semuanya ini dapat terlaksana dengan baik ya. Cinta damai begitu ya. Ya oke, kali ini kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ya, share ke teman-teman kalian yang belum tahu tentang materi ini. Begitu ya anak-anak, terima kasih semuanya. Salam sehat.